Jika hari ini Tuhan datang, apakah saudara-saudara siap? Firman Tuhan mengatakan kepada kita tentang kewaspadaan. Atau dalam 1 Tesalonika 5 mengatakan berjaga-jagalah. Mengingatkan kita umat manusia, bukan saja orang percaya, tapi juga yang tidak percaya, bahwa saatnya akan tiba bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Itu sebagai sebuah nasihat bagi kita orang percaya, bahwa dalam setiap keadaan jangan kita lengah. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kadang kalau kita berpikir begini ya Bapak Ibu, mumpung masih muda, saya akan menikmati kehidupan ini. Mumpung masih kuat, mumpung masih banyak hal yang belum saya nikmati, saya akan menikmati kehidupan ini. Mumpung masih banyak harta benda, duit dan lain sebagainya, saya akan menikmatinya dalam pesta pora. Pertanyaan bagi kita, tahukah kita kapan Tuhan itu datang? Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Artinya tidak kita ketahui. Kalau pencuri mau datang, dia kasih tahu, dan kita, saya yakin tidak akan terjadi pencurian ya. Bisa mencuri tempat Mina Duyeyen gitu ya. Oh Mina Duyeyen jam alem tuh jangannya aku rumah dan maling. Saya yakin keluarga Mina Duyeyen mengatakan manteha puisi ya. Tuh maling dan rumah jangannya tuh menjaga rumah. Atau paling tidak ya, siap-siap menyiapkan pisau, menyiapkan tombak ya, atau juga memasang aliran listrik keliling rumah supaya malingnya tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ayo kita berjaga-jaga, siap sedia, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Belajar untuk setia dan terus percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan iman, harap dan kasih kita kepada Dia. Jangan berikan kesempatan buat kuasa kegelapan untuk mengisi kehidupan kita. Tapi biarlah kuasa Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, yang diselamatkan bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan pada saat akhir, tapi orang yang setia melakukan firman Tuhan, yang siap sedia berjaga-jaga dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka akan menikmati janji kemenangan dan kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan. Ya, bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepadanya. Saya bertanya dengan Bapak Ibu, kalau orang mati ditimpa dengan 10 sak beras 10 kilo, apakah dia merasakan? Kenapa dia tidak merasakan Bapak Ibu? Sudah mati. Karena dia sudah mati. Tapi seandainya yang jangankan 10 sak beras 10 kilo, satu sak saja 10 kilo ditimpakan kepada Bapak yang hadir di sini ya, kok ditimpa itu, apakah Bapak merasakan? Pasti merasakan karena dia hidup. Nah demikian pula kalau orang yang hidup dalam dosa terlalu enak ya, hidup dalam dosa, semakin banyak pun perbuatan dosa yang dilakukan, dia tidak akan merasakan. Kenapa? Karena dia terlalu senang dan terlalu enak terlelap dalam dosanya. Tetapi baru dia sadar, tersentak, dia tahu bahwa dia tertidur dalam dosa ketika sesuatu terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya. Apa yang kamu lakukan hari ini menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Waspadalah, waspadalah, karena kamu tidak tahu Tuhan kapan datang ke dalam dunia. Tapi anak-anak Tuhan saya tidak percaya akan mempersiapkan dirinya dengan baik ya, dia akan senantiasa berjaga-jaga dan waspada, membentengi dirinya dengan iman yang semakin kuat dan tangguh di tengah tantangan zaman hari ini, dan terus berdoa, percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus.